Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rinaldi Anggian dari Kampus Politeknik Bintan Cakrawala, program studi D3 Perjalanan Wisata. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara. Jadi sebelum kita masuk contoh studi kasus, kita harus tahu dulu nih, apa tuh sih pengertian hak dan kewajiban. Nah, untuk pengertian hak, ada beberapa pendapat para ahli yang saya kutip. Nah, di sini ada contohnya seperti Mr. Notonegoro. Itu dalam buku Ilmu Hukum oleh Stapjo Harjo, dia mengatakan bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya, di mana hal itu terlindungi oleh hukum. Kemudian menurut Kansil, dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia mengatakan, hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan secara hukum. Kemudian menurut Sudikno Martokusumo, itu merupakan hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan mengandung arti kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Jadi hak itu merupakan suatu kuasa yang kita memang harus mendapatkannya, dimana jika kita tidak mendapatkan itu, kita bisa menuntut itu secara hukum. Kemudian pengertian kewajiban. Nah, pengertian kewajiban menurut beberapa ahli, contohnya seperti Kortonegoro, kewajiban menurut Notonegoro adalah sebuah beban yang memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Kemudian menurut John Salamon mengartikan kewajiban sebagai satu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang, dan jika tidak melakukan hal tersebut maka akan memperoleh sanksi. Jadi kewajiban itu merupakan suatu hal yang memang harus kita kerjakan, dimana jika kita tidak mengerjakan tersebut atau kita melanggar dari kewajiban kita tersebut, itu bisa terkenakan sanksi atau bisa dikenakan pidana oleh negara. Nah, contoh simpelnya hak dan kewajiban dalam kita sehari-hari seperti kita mau menuju ke ini nih, mau tiket penerbangan. Sebelum itu kita harus memiliki kewajiban seperti membayar tiket tersebut. Nah, di dalam tiket-tiket tersebut juga tertulis hak-hak kita di situ, apakah kita dapat makan, pesawat berangkat jam berapa, gate mana, ruang tunggu, gitu segala macam. Nah, jika kita melanggar kewajiban kita di situ, di tiket tertulis seperti wajib boarding 2 jam sebelum keberangkatan, maka kita bisa kehilangan hak kita tersebut. Seperti kayak ya, kita nggak bisa berangkat karena kita telat boarding, dan situ sudah ada perjanjian dan kita tidak bisa menuntut apapun ke pihak maskapai tersebut. Begitu juga dalam kehidupan bernegara, kita harus membayar pajak dan kita harus patuh sebagai warga negara, dan negara juga akan menjamin hak kita seperti hak asasi manusia kita, hak ketenangan, hak berpendapat dan sebagainya. Ada satu contoh kasus di mana pengendara Fortuner itu yang kemarin sempat viral, yang menabrak Brio, seperti ini contohnya. Nah, kronologinya di mana pengendara Fortuner itu melanggar jalan, di mana seharusnya di Indonesia kan jalannya sebelah kiri, dia ngambil jalan sebelah kanan, dan pengendara Brio itu berniat ingin mengkodenya dengan mengebimkan lampu mobilnya sebanyak 3 kali. Namun si pengendara Fortuner itu tidak terima, dia putar balik, dikejar dia sampai Senopati, kemudian mengancam si supir Brio itu dengan menggunakan pistol mainan. Ini dalam kasus ini tentunya terjadi sebuah pelanggaran hak dan kewajiban, di mana si supir Fortuner tersebut dia melanggarkan kewajiban dia untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas dalam berkendara, di mana saat kita ingin tes SIM, kita sudah dikasih tahu nih apa aja yang tidak boleh kita langgar, dan kewajiban kita sebagai pengendara juga harus tertib rambu lalu lintas. Dan supir
beliau tersebut juga mengalami pelanggaran hak-hak tersebut, di mana dia merasa terancam pada masa itu, di mana salah satu hak asasi manusia di situ adalah menjamin rasa aman, rasa tentram, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut jelas bisa kita tuntut secara hukum, di mana dia melakukan beberapa kewajiban yang dilanggar dan juga melanggar hak untuk seseorang. Memang secara hukum Indonesia mungkin tidak ada tuh peraturan yang mengatur kita untuk melarang menabrak mobil berliu kuning atau segala macam. Cuman kan dalam kasus tersebut dia melanggar kewajiban dia dalam berkendara lalu lintas, kemudian melanggar kewajibannya, melanggar hak-hak seseorang di mana dia memberi ancaman kepada orang tersebut. Nah, itu bisa diproses secara hukum dan secara administratif, itu salah. Jadi kesimpulannya, setiap warga negara itu tentunya memiliki hak-hak tersendiri, di mana hak tersebut sudah kita dapatkan selagi kita dalam kandungan. Seperti itu contohnya hak untuk hidup. Nah, kemudian sampai kita besar, kita untuk diberikan pendidikan, kemudian hak-hak lainnya juga, hidup secara aman, layak, dan lain. Nah, terlepas daripada itu, kita sebagai warga negara juga memiliki beberapa kewajiban seperti membela tanah air, kemudian mematuhi hukum-hukum perundangan yang ada, dan bersikap sopan. Nah, mungkin sekian contoh studi kasus yang dapat saya sampaikan untuk memberi penjelasan kepada teman-teman sekalian mengenai apa sih itu hak dan kewajiban warga negara. Nah, saya harap semoga teman-teman semua bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.